Oke, mari kita coba bedah sesuatu yang menarik. Ada sebuah bangunan yang nggak kelihatan, yang dibuat bukan dari semen atau baja, tapi dari notifikasi dan ilusi. Sebuah arsitektur yang dirancang khusus untuk satu hal, kesepian kita di dunia digital. Coba deh bayangin, kamu lagi sendirian, tengah malam, mungkin lagi agak galau. Terus, ting, layar HP kamu nyala, ada pesan dari orang yang nggak kamu kenal, tapi kelihatannya menarik. Sapaannya simpel aja, tapi entah kenapa, rasanya pas banget di saat yang tepat. Dan dari situ obrolan pun ngalir. Dia perhatian, nyambung banget, dan rasanya tuh dia benar-benar ngertiin kamu. Nggak lama kemudian, kamu mulai ngerasa sesuatu. Yah, baper. Pertanyaan gedenya, kok bisa? Gimana ceritanya kita bisa punya perasaan ke orang yang bahkan belum pernah kita temuin sama sekali? Oke, kita mulai dari awal ya, dari notifikasi di tengah malam itu. Jawabannya tuh sebenarnya bukan karena kita naif atau gampangan, sama sekali bukan. Ada sesuatu yang jauh lebih fundamental, sesuatu yang terjadi di dalam otak kita. Ini tuh bukan soal kelemahan karakter, tapi murni biologi. Orang asing ini bisa terasa begitu sempurna karena dia memberikan persis apa yang lagi didambakan sama otak kita. Apalagi pas lagi ngerasa sendirian, yaitu perhatian penuh dan obrolan yang terasa mengisi. Nah, ini dia nih intinya. Ada satu hal yang otak kita selalu cari-cari, kayak orang lagi kehausan nyari air. Namanya validasi. Validasi itu simpelnya gini, itu adalah perasaan pas kita ngerasa, dia ngerti gue. Pas kita merasa didengerin, direspon, dan dianggap ada. Otak kita tuh dari sananya emang udah terprogram buat butuh banget perasaan ini. Dan ketika kita mendapatkan validasi itu, otak kita langsung bereaksi. Reaksinya kuat banget, dia mulai mengeluarkan ramuan kimianya sendiri. Inilah yang kita sebut permainan hormon cinta. Di sini ada dua pemain utamanya. Pertama, dopamin. Pas orang itu muji kita, otak ngelepasin dopamin. Dan kita langsung ngerasa seneng, ngefly. Kedua, oksitosin. Pas obrolan makin dalam dan kita ngerasa dipahami, oksitosin keluar, bikin kita ngerasa terikat dan percaya sama dia. Nah, kombinasi keduanya ini, bisa bikin nagih. Disinilah masalahnya muncul. Proses biologis yang sebetulnya sangat alami ini ternyata bisa direkayasa. Ada orang-orang di luar sana, para love scammer, yang emang mempelajari cara kerja otak kita. Mereka tahu persis tombol mana yang harus dipencet buat memicu hormon-hormon itu. Jadi alurnya tuh bisa ditebak. Pertama, mereka banjiri kita dengan perhatian yang super intens. Otak kita, ya jelas, langsung respons dengan ngeluarin koktail dopamin dan oksitosin. Hasilnya, kita mulai merasa terikat secara kimiawi. Dan tanpa sadar, ilusi tentang sosok pacar idaman pun mulai terbentuk di kepala kita. Jadi, kalau dipikir-pikir lagi, kita ini sebenarnya jatuh cinta sama apa sih? Atau sama siapa? Jawabannya mungkin agak sedikit mengejutkan. Sebenarnya kita itu nggak sedang berinteraksi sama orang sungguhan. Kita itu lagi ngobrol sama sebuah persona, sebuah karakter fiksi yang sengaja mereka ciptakan. Karakter yang didesain khusus buat jadi jawaban atas semua rasa sepi yang mungkin lagi kita rasakan. Jadi poin paling pentingnya tuh ini, kita nggak jatuh cinta sama orang itu. Kita jatuh cinta sama sebuah bayangan, sebuah proyeksi dari harapan kita sendiri. Dan bayangan ini dihidupkan oleh seseorang yang ngerti banget cara kerja otak kita. Pada akhirnya, kita jatuh cinta sama perasaan divalidasi, bukan sama individunya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungkan. Di dunia digital yang penuh ilusi ini, gimana caranya kita bisa membedakan mana koneksi yang tulus dan mana yang cuma manipulasi canggih? Mungkin jawabannya dimulai dengan mengenali cara kerja otak kita sendiri ya.